Apa yang berbeda dibandingkan dengan les kesenian di kesenian Danong les itu? Apa sekarang namanya? Sudah dewasa seperti Itet, belum pernah pegang alat musik, itu bisa ikut kursus. Pik ini dia sudah tahu apa saja, sehingga nanti penempatan kelasnya juga bisa berdasarkan dia punya kemampuan terkini. Ada not angkanya, lalu juga musik-musik gereja, musik klasik, termasuk musik profan. Ya. TikTok belum, Bernard? Masih Friendster, Bernard? Instagram. Friends, sebelum Facebook, Friendster. Instagram. Nah, ini kita ngomong soal itu deh, media sosial. Selamat berjumpa lagi di podcast Salam dari Ruteng. Kali ini kita sampai di edisi ke-20, berapa ini Jimul? 21, saya lupa. 021. Salam dari Ruteng 021, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal pendidikan. Karena sebentar lagi Hari Pendidikan, atau hari ini mungkin. Hari ditayangkannya adalah Hari Pendidikan 2 Mei tahun 2024. Kali ini saya Armin, tidak sendiri. Seperti biasa akan ada co-host, ada Bernard. Apa kabar Bernard? Kabar baik Ya. Bernard ini adalah anggota Segulino yang sekarang sedang kuliah di Jogja. Kemudian sekarang lagi praktek. Iya. Program apa namanya? MBKM. Kebetulan programnya juga dari Kemendikbud. Oh, dari Kemendikbud. Iya, mereka belajar. Apa MBKM? Mereka belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar. Makanya saya pakai baju Merdeka Belajar tadi. Ini dipersembahkan oleh kantor bahasa. Baju hadiah. Ya. Oke, Bernard, kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu kita hari ini. Siapa-siapa? Ada kayak Brand dari Nera Garcia dan juga ada Miss Dewi dari My Speaking Space. Oke. Iya. Keduanya diundang karena mereka sebenarnya adalah pelaku dunia pendidikan, apa namanya sudah? Informal, non-formal? Non-formal. Non-formal atau informal? Pokoknya terserah begitu ya. Pokoknya di luar pendidikan di luar sekolah ya, pendidikan di luar sekolah. Jadi Nera Gracia itu les musik, ya, betul ya. Kemudian My Speaking Space, les bahasa Inggris. Itu les yang sangat kami butuhkan karena kami bisa menyanyi tapi tidak bisa main musik, kemudian kami bisa nyanyi tapi tidak bisa kalau lagu-lagu bahasa Inggris ya. Jadi pas lah kamu udah hadir di sini. Apa kabar? Baik. Kabaran baik ya? Baik ya. Sudah berapa tahun ini Nera Gracia? Oke, terima kasih. Kalau hitung dari mulai awal itu dari 2014 akhir. Itu berarti kalau hitung sekarang berarti 9 tahun mau jalan 10 tahun. Itu kalau masih mulai awalnya, masih coba-coba. Tapi kalau secara resmi, artinya sudah punya legalitas, sudah urus surat-surat perizinan itu di tahun 2016. Berarti kalau secara formalnya 8 tahun. Dewi? Dari 2018, berarti kurang lebih 6 tahun ini. 6 tahun. Artinya panjang. Nah, kenapa mereka diundang? Karena kita mau menghadirkan tamu-tamu yang konsisten, bergiat di Ruteng, berkarya baik untuk orang-orang Ruteng, dan mau menjadi inspirasi dengan berbagi cerita di sini. Tapi Dewi dulu saya kenal Bernard, SMA. Dewi SMA. Waktu Dewi SMA itu sama si TK. Terbalik. Saya harusnya yang masih TK. Kau yang masih TK harusnya. Kau yang TK. Ya, Dewi teater dulu ya? Betul, teater ibu. Teater ibu, saya ingat. Setia Bakti. Apa Ibsen nih? 2009. 2000 berapa? 2009 kan? Tidak, ya sekitar itulah 2009. DMCC, betul. Saya masih punya video. Oh ya, betul. Nah, saya pikir Dewi terus berkesenian, ternyata tidak. Tidak. Oke, Bernard? Tadi sudah cerita sejak kapan memulai dan juga
kayak Brian juga cerita dari 2014, tapi ternyata di 2016 baru ada legalitas. Berarti kira-kira mengapa harus ada pendidikan seperti ini yang di luar sekolah, seperti pendidikan non formal, ada kursus musik dan juga kursus bahasa Inggris gitu. Iya. Baik, terima kasih Asy Bernard. Kebetulan nama sama. Iya. Ini Bernard, tapi biasanya dipanggil Pak Brand ya. Brand. Baik, Kay. Jadi di Gereja ini sudah hampir 10 tahun. Di awalnya itu hanya coba-coba mulai dengan privat-privat 1-2 anak. Kebetulan dulu saya di tahun 2014 sudah aktif di Ruteng tuh, mulai 2015. Sebelumnya masih di luar Manggarai. Jadi waktu 2015 giat dalam iring kor gereja, dalam pokoknya iring-iring musik. Lalu mulai ada beberapa orang mulai menawarkan untuk memberikan kursus bagi anak-anak mereka. Lalu saya berpikir, sekian banyak orang minta pada saya, bisa coba mulai. Akhir 2015 itu, saya mulai saja dengan, dulu keyboardnya memang pinjam. Juga ada satu keyboard sendiri, hanya dengan 2 keyboard dulu, memberikan les. Ternyata setelah membimbing, anak-anak itu berhasil, waktu mereka setidaknya bisa menunjukkan kemampuan mereka depan orang tua. Dan dari situ diceritakan para orang tua, mulai share ke teman, ke sama mereka. Pokoknya mulai, artinya iklan hidup ya. Mereka memberikan sharing tentang ini. Dari hari ke hari terus bertambah muridnya. Lalu saya berpikir, ini satu peluang nih kalau dari segi bisnis. Akhirnya coba mendekati orang tua, kebetulan Bapak almarhum masih hidup begitu. Dia saya untuk minta Bapak bantu saya untuk memberikan modal untuk setidaknya saya tambah berapa keyboard. Memang awalnya Bapak Mama tidak terlalu yakin, tapi setelah saya dorong terus memberikan keyakinan pada orang tua dan Bapak Mama setuju. Akhirnya waktu itu memberikan modal tidak banyak, di bawah 10 juta, tapi bisa memberikan itu tambah 4 keyboard. Jadi bantuan orang tua 4 keyboard jadi 6. Dari situlah mulai berkembang. Dari hari ke hari makin berkembang, makin banyak murid sampai sekarang. Bapaknya itu Bapak punya teman di Kisol dulu. Bapaknya namanya Agustinus Ahmad. Agustinus Ahmad itu Anda bisa temukan di Deres Rani. Komposer lagu-lagu Deres Rani. Begitu. Kemudian dia punya kakak, itu saya punya teman kelas. Namanya Firman. Jadi dari kebutuhannya orang-orang dulu ya. Jadi bukan karena brand balik ke Ruteng kemudian langsung merasa ini akan jadi peluang, tapi karena melihat ada permintaan. Ada permintaan. Tapi memang kalau dari diri sendiri memang sudah ada pengalaman sebelumnya. Itu semasa kuliah pernah diminta untuk memberi les privat. Waktu di SDF Kalelero, itu beberapa orang di Momere sering minta. Lalu waktu lanjut kuliah di Jawa juga pernah memberikan les-les privat. Sehingga waktu dari itu saya merasa bahwa saya tidak hanya punya bakat musik, tapi juga bisa punya kemampuan untuk menyalurkan bakat. Tapi iring kor masih itu sampai sekarang? Ya? Iring kor di gereja? Setelah mulai kursus terpaksa iring kornya masih, tapi tidak rutin seperti dulu yang begitu aktif. Dewi, bagaimana ceritanya? Kalau ini kan tadi ada kebutuhan, jadi karena dari iring kor kemudian orang tua melihat bagus saya punya anak kalau bisa main gitu ya. Kemudian akhirnya buka. Dewi begitu juga. Dewi ngomong bahasa Inggris, kemudian tiba-tiba bagus kalau seperti Dewi gitu. atau gimana? Sebenarnya kalau untuk saya pribadi, jadi ceritanya dulu di 2018 tuh diajak sama kakak Jeff. Jadi diajak sama kakak Jeff, dan pada saat itu kebetulan saya masih di Jakarta. Jadi guru les juga di tempat bahasa Inggris, di tempat kursus bahasa Inggris, dan diajak supaya balik, sudah bertahun-tahun merantau, sudah saatnya untuk balik, dan dikasih tahu juga bahwa di sini tuh ada peluang gitu untuk buka tempat kursus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya. KJF itu saya langsung penjelasan semua dengan orang-orang. Saya tahu semua orang-orang soalnya. Teman semua. KJF itu namanya Jeffrey Naryanto. Jeffrey Naryanto itu dulu Yayasan Tunajaya, kemudian sekarang JHRC, lalu sempat bikin yang namanya Maria Mo Speaking Space, karena kegiatannya memang di bawah
naungan ya, ada Yayasan Maria Moe begitu. Kemudian sekarang Dewi jadi My Speaking Space namanya. Sudah berpisah. Iya. Sudah beda gitu ya. Tapi masih hubungan baik tuh dengan Kak Jeff. Karena mereka sepupu. Iya. Lalu berarti karena ada peluang itu. Ada ajakan dari kakak. Ya. Jadi merasa mungkin kita bisa coba, dan juga sebenarnya dari hasil refleksi sendiri juga, karena kebetulan S1-nya kan pendidikan bahasa Inggris. Nah, waktu S1 itu setelah masuk ke kampus, itu yang paling saya sadari untuk saya punya kemampuan sendiri, itu kemampuan berbicaranya itu lumayan tiarap kalau bisa bilang. Oh gitu. Tapi untuk pengetahuannya lumayan kuat juga. Jadi teorinya lumayan baik, tapi kemampuan berbicaranya itu kan bisa rasa tuh waktu di Jogja dibandingkan dengan teman-teman yang sekolahnya di sana, mereka lebih bagus untuk receptive skill-nya, bisa berbicara dengan baik begitu. Jadi pikirnya kalau kita buat tempat kursus yang fokusnya di mengasah kemampuan berbicara nih, sepertinya bisa jadi modal juga untuk adik-adik toh. Jadi bisa mendukung apa yang sudah dipelajari di sekolah, bisa dipraktis lebih banyak lagi gitu di tempat kursus. Oh iya, berarti tadi juga sempat saya dengar ada pengalaman memberikan privat atau les itu di luar, mungkin sebelum membuka di sini di Ruteng ada pengalaman di luar. Kira-kira mungkin apa sih yang mungkin dari pengalaman itu kira-kira kenapa harus kedua narasumber membuka itu di Ruteng gitu? Kenapa Ruteng pilihannya? Kenapa Ruteng? Tadi kan sudah pengalaman sempat di luar begitu. Kan kalau bahasa Inggris misalnya Labuan lebih rame harusnya, karena daerah pariwisata gitu. Baik. Pertama karena kita sendiri orang Manggarai, menikah dari orang Manggarai, tinggal di Manggarai. Tidak ada pilihan lain. Manggarai. Yang kedua juga tentu ingin membangun Manggarai ya. Terus tolong nanti bikin frame apa? Ini jadi promo di apa? Ya. Tadi Asep Birna tanya tentang kenapa dulu kursus terus ini. Tentu jelas kalau kursus kan kita fokus hanya terbatas. Kita 1-2 jam hanya membimbing satu anak. Berarti kalau sekian dalam 1 bulan, berarti tidak bisa menjawab kebutuhan anak-anak lain. Jadi kita coba membuat bentuk kelas. Jadi tapi bukan berarti kelas seperti sekolah yang begitu banyak, tidak dibatasi, hanya 10 lah, 12 gitu sekitar itu. Jumlahnya. Jadi sehingga fokus ke tiap anak itu tetap ada, tetap semacam privat. Tapi manfaat kelas ketimbang privat, ternyata anak-anak privat tuh jenuh juga karena tiap hari ketemu satu guru, satu murid, lalu tidak berinteraksi dengan lain. Teman. Justru dengan kelas ada interaksi antara sama teman, bahkan ada kompetisi. Ini 11 lagu ini bisa level ini, jadi semangat. Itu manfaat kelas. Bernard punya zaman dulu ada ini kan? Ada kursus-kursus begini? Sepertinya ada sih, tapi lebih ke kursus mata pelajaran waktu SD yang saya ingat. Karena ke seminari. Seminari kan tidak kursus lagi. Dia hanya tiap hari bangun lalu berdoa. Bukan. Sama lah kita di kisah. Tapi maunya Kak, saya rasa privilege anak-anak sekarang itu Kak, punya bakat apa, akan ada guru yang di luar sekolah yang membimbing, kemudian misalnya futsal ada kelompoknya sekarang, lalu bahasa Inggris, matematika, ada macam-macam gitu. Apa sebenarnya yang berbeda yang ditawarkan oleh kalian berdua nih Kak, ke kalian punya anak-anak? Kan saya punya anak-anak ikut kursus semua nih. Apa yang berbeda dibandingkan dengan les kesenian di kesenian Danong les itu? Apa sekarang namanya? SBD, seni budaya. Seni. Dulu kalian punya namanya kesenian dan orkes, olahraga dan kesehatan. Apa? Bukan. Danong tuh gitu. Apa bedanya? Dewi.
Bedanya kan ada di sekolah, di SD ada pelajaran bahasa Inggris sekarang loh. Pelajaran bahasa Inggris. Ada di SMP ada gitu. Apa bedanya yang Dewi tawarkan? Mungkin lebih ke ruang untuk melatih lebih konsisten lagi, lebih sering lagi Kak Carmine. Jadi kalau di sekolah kan memang mereka sudah belajar teorinya, tetapi di sekolah jumlah siswa satu kelas itu kan lumayan banyak, bisa 20 ke 30. Seperti tadi yang Kakak Bernard bilang juga. Kalau di tempat kursus jumlah siswanya itu lebih sedikit sehingga ruang untuk mereka latihan itu bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih fokus lagi. Di My Speaking Space sekarang rasionya satu guru menangani berapa anak? Kurang lebih 50 tapi dibagi ke kelas-kelas. Jadi maksimumnya dalam satu kelas itu hanya 8 anak saja. 8 anak iya, ya? Jadi mereka lebih fokus. Makanya kami gagal di Segulinut, banyak anak. Kita mau latih gangga semua lagi mereka. Tidak bisa sudah. Kami pernah ada program dulu Dewi, namanya English Day. Jadi English Day itu di grup WhatsApp, di WhatsApp grup Segulinut setiap hari Kamis itu harus bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Itu ramainya jam 8 sampai jam 9. Itu pas kita ngomong good morning gitu. Setelah itu rame lagi jam 00. Hello, good night. Gitu. Ya, sepanjang hari sepi sudah tidak ada yang ngobrol. Gitu, karena tidak ada pendampingan khusus gitu ya. Itu grup paling aduh. Gitu. Nah, kalian kan pernah mengajar apa di luar, maksudnya kasih privat di luar dan akhirnya pulang ke Ruteng. Ada perbedaan tidak antara murid-murid di luar dengan kita pendekatannya atau apa begitu? Dewi dulu. Masuk Bernard dulu. Perbedaannya mungkin yang paling pertama itu kepercayaan diri mungkin Kak Carmine. Pertama kali di tahun 2018 itu agak sulit bagi kami teachers untuk bangun lingkungan bahasa Inggris karena kebiasaan misalnya ada yang bicara bahasa Inggris pasti temannya tuh ada yang tumbuh bahasa apa we. Oh ya. Jadi merasa bahwa itu adalah bahasa ya atau mungkin. Mungkin itu yang paling berbeda. Tetapi kalau sudah dibiasakan untuk dalam lingkungan bahasa Inggris itu pasti dengan sendirinya dia tidak merasa takut atau tidak merasa bahwa itu adalah bahasa lain gitu. Itu yang paling menonjol sekali perbedaannya. Lalu juga untuk dia punya apa ya? Untuk materinya itu mungkin kalau yang di luar terutama di tempat saya kerja dulu dia lumayan bisa langsung dikasih kurikulum internasional mungkin bisa dibilang gitu. Tapi kalau di sini kita benar-benar harus dari kurikulum tradisional. Ya. Materi-materi yang lebih nasional yang lebih mudah. Baru kalau mereka sudah matang di situ baru kita bisa kasih yang lebih tingkatannya di atas itu. Ya. Pertanyaan yang sama tadi untuk Pak Brian. Iya. Kalau dengan anak-anak di luar, sebenarnya kemampuan dari segi intelek itu sebenarnya sama. Anak kita juga punya kemampuan yang tidak jauh berbeda. Cuma seperti yang Dewi tadi bilang, percaya diri. Dan juga itu juga terwujud lewat keseringan mereka untuk berani bertanya. Selama saya di luar itu anaknya memang progresif Pak. Karena banyak bertanya, jadi materi ini mereka merasa kurang bingung atau apa, aktif bertanya. Kalau anak-anak kita mungkin ya 1-2 orang ada yang tapi banyak yang mudah-mudahan menunggu apa yang diberikan, tidak ada. Oh ya, kita masih ada di pola yang guru harus kasih tahu semua. Nah, Bernard kan ngajar sekarang tuh, makanya ikut itu program. Ada ini. Sekarang kami mungkin lebih fokus ke literasinya nih, tentang literasi, terutama di kelas-kelas rendah itu bagaimana kita harus memastikan mereka supaya bisa membaca gitu. Ada yang sudah bisa tapi belum bisa membaca dengan baik, yang memperhatikan dia punya tanda-tanda baca. Seperti itu. Tapi Kak, maksudnya pengalaman seperti yang Dewi dan Brian ngomong tadi itu Kak, murid-murid aktif bertanya tidak ya? Kalau di kita? Mereka untuk sekarang yang saya alami ini, itu lebih banyak guru yang harus menjelaskan. Ketika saya bilang tanya ke mereka, ada yang mau bertanya, dia
Terus tapi ada 1-2 orang, tapi lama dari jarak yang saya kasih tanya ke mereka. Kira-kira ada pertanyaan sekitar jarak 2-3 menit baru mereka bertanya gitu. Iya, tapi di pendidikan, saya tidak tahu, di pendidikan dasar mungkin begitu kita di sini, tapi di level-level yang lebih tinggi, orang Manggarai itu paling rajin berdiskusi kan sebenarnya. Iya, betul. Kalian pernah ikut beberapa kegiatan di Kupang yang melibatkan orang-orang teman-teman NTT, itu yang cerewet di kelas tuh kita yang dari Manggarai itu yang rajin sekali bertanya. Dan agak ini, saya tidak tahu tumbuhnya waktu kapan tuh. Mungkin waktu setelah pesta sambut baru kita. Tapi iya, karena waktu di kelas kelas formal itu jarang tuh anak-anak yang bertanya. Saya juga mengalami waktu saya ngajar di Fransiskus pernah gitu. Itu dipancing supaya mereka bertanya itu memang agak sulit. Tapi di luar itu obrolannya jadi jauh lebih, kita pembelajar yang diam kah atau bagaimana? Bernard tuh rajin tanya Mungkin kurang pede sih. Kurang pede ya. Nah, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri untuk peserta didik? Jadi memang memang itu seperti yang kau bilang, mungkin SD ya yang saya maksudkan, saya memang kalangan SD banyak. Tapi kalau memang usia SMP, SMA memang aktif. Sudah ya, sudah punya mental, punya kepercayaan diri. Tapi seperti kayak bilang, bagaimana untuk menemukan itu juga memang kita harus membuat situasi yang kondusif, yang menyenangkan. Ya, menurut mereka jadi seperti sahabat, teman, itu juga membuat mereka lebih nyaman, tidak terlalu sengkan. Kalau di Dewi itu yang datang itu rata-rata sudah punya kemampuan sedikit atau macam kami yang buta knob memang ini? Variatif kakak. Ada yang memang sudah bisa, ada yang belum sama sekali mengenal. Makanya di tempatnya kami itu tiap kali ada yang datang, biasanya kami placement dulu namanya. Jadi penempatan supaya kami punya gambaran kira-kira sampai di titik ini dia sudah tahu apa saja. Sehingga nanti penempatan kelasnya juga bisa berdasarkan dia punya kemampuan terkini. Berarti di tempat kursus begitu ada juga kelas peningkatan kelasnya. Seperti kalau kita tahu kan di sekolah-sekolah biasa ada naik kelas. Kalau di tempat Miss Dewi sendiri seperti apa? Iya, betul. Jadi kalau di tempatnya kami, setiap buku itu dia levelnya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya sudah menyelesaikan satu buku, berarti dia akan naik ke level berikutnya. Seperti ya. Sama ya? Sama. Ada level-level. Berapa level? Kalau di Regratia saya rangkum 4 level. 4? Boleh dicerita 4 level itu yang mana? Jadi begini, sebenarnya kita kalau di Regratia, saya dulunya latar belakangnya pernah belajar tentang musik klasik, menurut balok, dan saya coba membuat kurikulum. Arti kita banyak literasi kita baca, terus membuat kurikulum. Saya juga ada bagi buku dari sekolah Yamaha juga saya dapat, dari sekolah-sekolah musik lain. Saya coba membuat itu. Tapi ternyata itu hanya untuk kalangan tertentu. Jadi ini memang idealis. Kalau memang saya ngotot dengan itu mungkin tidak berkembang. Setelah saya keluar dari itu, coba berpikir pragmatis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kurikulumnya ada kurikulum yang memang baku, yang formal, tapi juga ada kurikulum lokal. Kurikulum lokal yang disesuaikan. Karena begini, terus terang saya pernah membimbing anak belajar misalnya lagu-lagu klasik, Mozart, Beethoven, kan sampai ke rumah orang tua sama kurang impresi. Tidak punya, artinya tidak bisa memberikan efek. Karena mereka rasa aneh. Iya, karena musik-musik Mozart, Beethoven juga bukan musik yang kita putar di rumah. Jadi itu tadi. Bahkan ada yang ingin 3 bulan kursus tidaknya bisa iring bapak nyanyi di rumah. Yang 3 bulan kursus bisa iring teman-teman, iring kor di gereja. Jadi itu kan semua tantangan diterima. Jadi kita mulai berpikir pragmatis. Coba membuat konsep-konsep yang artinya padukan tadi yang baku dan kurikulum musik, tapi juga yang apa. Sehingga di sana saya coba membuat itu fungsi juga, permisi saya fokus, artinya tidak bercabang, kerja yang mantap. Waktu pagi saya banyak menata kurikulum selama sekian tahun, membuat materi, sehingga sekarang terbentuk satu kurikulum yang baku. Jadi ada materi tentang not balok, ada not angkanya, lalu juga musik-musik gereja, musik klasik, termasuk musik profan. Mungkin dari Beethoven ke Ubi Mesak, kan lagu-lagu di orang tua kan lebih banyak. Jadi dengan satu keyboard banyak genre kita. Dari yang sakral sampai yang profan.
Kurikulum Dewi. Kurikulumnya Dewi bagaimana nih? Kurang lebih sama seperti yang Kakak Bernard punya. Jadi kalau kami juga kami sebut in-house production curriculum. Oke. Gitu. Jadi benar-benar menggunakan beberapa kurikulum lain sebagai referensi, menyesuaikan juga dengan kurikulum Merdeka. Karena kami jujur saja untuk tempat kursus, seperti yang tadi Kakak Bernard juga bilang, kami juga sering mengalami mau dibilang kendala juga bukan, tapi dari orang tua itu ada ekspektasi bahwa anaknya itu tidak hanya bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi juga nilai di sekolah untuk bahasa Inggrisnya harus tetap terpenuhi juga. Sehingga karena kondisi-kondisi tersebut, makanya kami juga merangkum satu kurikulum sendiri yang tetap bisa menunjukkan mereka punya perubahan di setiap buku, tetapi juga tidak melupakan dia punya nilai sekolah atau materi-materi di sekolah, sehingga dicampur dengan kurikulum Merdeka juga. Kurang lebih seperti itu. Bikin memang berarti bikin sendiri memang ya? Bikin sendiri memang jadinya. Ya, dari berbagai sumber, termasuk yang kita sendiri dari kemampuan kita sendiri. Kurikulum hibrida, gabungan dari. Bisa dibilang begitu. Ya. Oke. Karena kurikulum juga kami kalau misalnya kita mau pakai Cambridge misalnya, itu kita harus bayar toh, dan harganya lumayan besar beli sekali. mereka punya kurikulum. Dan dia sifatnya itu tidak dibeli satu kali, jadi kita beli per tahun, setelah itu kita harus langganan. Dan gitu. angkanya itu bisa di 200 juta ke atas. 200 juta bisa lah itu ya. 200 juta. Bisa lah Dewi, bisa lah itu. Lalu berarti ada perkembangan atau peningkatan dari para peserta kursus ini. Seperti Miss Dewi sampaikan tadi, ada peningkatan di sekolah gitu. Lalu kemudian kira-kira selain peningkatan nilai, mungkin ada peningkatan lain, mungkin dia dari sekolahnya dipilih mengikuti lomba, seperti ada debat. Kalau kami kebetulan ada 2 siswa dari Ruteng 5 juga, namanya Gia dan Joyce. Entah apakah sejak dia ikut kursus atau gimana, tapi setelah dia lumayan bisa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, jadi sering diajak untuk bikin konten di YouTube dari sekolahnya, seperti itu. Jadi kami juga senang karena selain di tempat kursus, di sekolah juga dia bisa latihan lebih banyak lagi. Itu sih kalau yang paling ini. Sama ada yang SMP, tapi ini mereka keluar kayak ke Kupang, Sambil makan. Lalu untuk kayak brand sendiri, mungkin ada event-event dari sekolah. Seperti yang kita tahu kan ada FLS 2N, yang di dalamnya juga ada perlombaan musik gitu. Seperti yang satu pengalaman saya, teman saya itu dia ikut lomba FLS 2N, lomba gitar klasik. Mungkin di tempatnya kayak brand juga ada peserta kursus yang seperti itu atau bagaimana? Jadi ini tanya tentang gitar. Jadi Kita ngomong keyboard tadi. Karena ditanya omong tentang gitar klasik, gitar solo. Dulu Nira Gracia kan orang kenal hanya kursus keyboard piano, tapi dalam perjalanan waktu kena banyak permintaan juga dari masyarakat pada kelas gitar, kelas vokal. Jadi sekarang bukan setelah COVID itu sudah mulai ada gitar dan vokal. Sekarang gitarnya itu diasuh oleh Pak Peti Ngadu. Kak Pepet. Kak Pepet, gitaris. Oke. Jadi ada yang peserta kursus yang kemudian akhirnya dipilih sekolahnya untuk ikut lomba. Kalau dulu sebelum COVID itu sering maksudnya dari pemerintah juga, karena kita sudah punya legalitas, jadi bisa buat kerjasama dengan pemerintah. Dulu beberapa kali ketika ada event-event, bisa 17 Agustus, ada pameran, kami dapat undangan resmi untuk mengisi acara. Gitu. Sehingga itu kita bekerja sama dengan sekolah. Sehingga anak-anak itu ada yang kebetulan bisa nyanyi sambil main musik, ya mereka tampil solo, ada juga bentuk orkestra, gitu. Ada juga yang miring teman nyanyi. Jadi mereka di situ juga mereka bisa latih mental, ya. Mereka bisa tampilkan bakat, bisa tunjukkan mereka punya kemampuan. Di situ juga mental mereka biasa dilatih. Ada rencana buka kelas gong dan gendang itu, anak saya kuliah mau. Kelas gong dan gendang khusus. Iya, kalau bisa lah, bisa. Kalau ada musik. instruktur yang minat itu bisa. Iya, Kakak Irna tuh bisa tuh. Kayaknya Biki.
atau Pak Felix atau siapa gitu ya. Bisa tuh ya. Satu kelas. Nanti pesertanya ori. Iya, karena kita kan juga baik untuk dipikirkan itu. Kelas musik tradisional itu. Coba saja. Peminatnya pasti banyak, terutama dari komunitas-komunitas tari, komunitas-komunitas sanggar di supaya mereka tidak hanya belajar di sanggar tapi juga misalnya bisa didiskusikan kurikulumnya gitu toh. Namanya Speaking Space ini hanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, membaca, menulis, sama matematika. Sekarang sudah. Oh ya, sudah ada matematikanya. Ada matematikanya. Bahasa Korea? Jangan dulu. Peminat Korea agak berkurang setelah kekalahan Korea dari Indonesia kemarin. Belum. Karena kemarin sebenarnya bahasa Inggris saja, tetapi itu tadi dari orang tua juga ada harapan supaya mereka antar kursusnya di satu tempat saja, tapi bisa matematika sekaligus bahasa Inggris juga, ada beberapa juga yang untuk membaca dan menulis. Nah, makanya kami adakan program untuk membaca, menulis, dan matematika juga. Oke. Pertanyaan yang penting sekali menurut saya, seberapa berdampak kalian? Bukan itu. Kita belum bicara tadi, seberapa penting sebenarnya pendidikan luar sekolah seperti ini untuk anak-anak kami? Seberapa penting menurut kalian? Memang sebenarnya tidak adil menanyakan ini ke pengelola kursus begitu ya. Tapi Kak, ketika kalian memikirkan pertama kali membuka kegiatan seperti ini kan tentu saja tidak hanya potensi ekonomi yang kalian pikirkan gitu, tapi juga potensi anak-anak kami. Nah, seberapa penting sebenarnya itu anak-anak harus diikutkan pada kursus? Ya. Baik, kalau kita melihat tantangan sekarang, itu terus terang saja, isinya kalau banyak yang tamat kuliah, ternyata tidak hanya bisa mengandalkan ijazah untuk mencari pekerjaan ya. Itu juga bakat-bakat keterampilan lain. Kursus ini salah satu dari upaya untuk menjawab tantangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa penting, kalau kebetulan saya juga punya anak, jadi setiap hari yang sulit diatur oleh orang tua itu ketika menangani mereka untuk berhadapan dengan HP. Itu salah satu yang sulit. Kegiatan-kegiatan ekstra di luar sekolah seperti ini juga untuk mengalihkan perhatian mereka. Kita bisa masukkan mereka misalnya latihan kempo, latihan atau kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus musik, sehingga banyak hal yang mereka bisa tambah dari situ. Mengambil waktu, Tetap yang utama itu pendidikan formal itu utama, tapi di luar itu kita perlu. Karena kita memerlukan keterampilan lain itu selain ijazah. Dewi ada tambahan untuk ini? Mungkin sama seperti yang Kakak Berna punya sebenarnya ini juga tergantung minat kalau menurut saya sih Kakak Min. Maksudnya tidak harus bahasa Inggris, tidak harus musik, tergantung dari minat anaknya sendiri. Tapi kalau bahasa Inggris itu saya kira sekarang sudah jadi salah satu kebutuhan yang penting untuk setiap anak bahwa dia bisa berkomunikasi dalam paling tidak satu bahasa internasional toh. Dan di tempat kursus itu seperti yang tadi juga sudah kita obrolkan, kalau dia bisa jadi tempat yang baik untuk anak-anak praktis lebih banyak lagi di luar jam sekolahnya. Kalau di sekolah kan mungkin lebih banyak untuk dia punya nilai bagus, dia punya teori juga bagus sekali. Nah, kalau di tempat kursus mungkin dia bisa lebih latihan lagi, soft skill-nya bisa lebih bagus lagi gitu. Soft skill. Ada berapa sih skill tuh Dewi? Ada berapa sih? Ada soft skill, ada hard skill, ada apa lagi ya? Pokoknya ada skill lah. Ya. Ada lagi, Berna? Tadi sudah ceritakan tentang seberapa pentingnya itu pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Lalu kemudian kira-kira bagaimana caranya untuk menarik anak-anak ini untuk bisa bergabung ke kalian punya rumah gitu. Baik, kalau dari saya cara yang paling efektif itu juga kita manfaatkan media sosial. Tapi sebelum itu tentunya kita membimbing baik-baik anak yang ada sekarang yang sedang kursus, karena mereka ini iklan hidup. Ketika mereka bisa bermain musik, lalu mereka tampil di sekolah,
pasti teman-teman lain juga akan penasaran dan seperti itu. Itu juga. Tapi pakai medsos juga, toh? Neregrasian pakai TikTok sama dan Instagram, nih. Dewi pakai Instagram, TikTok. TikTok belum, Bernard? Masih Friendster, Bernard. Instagram. Friends. Nah, sebelum Facebook, Friendster. Instagram. Nah, ini kita ngomong soal itu deh, media sosial. Itu berpengaruh promosi media sosial itu buat kalian? Ya, sangat berpengaruh, efektif. Kita tidak terlalu capek jalan, kita hanya posting satu, tiba-tiba ada yang daftar, ada yang inbox. Kita posting satu anak bisa main Mozart misalnya, ada inbox. Itu dari orangnya suka klasik. Kita posting dia main satu lagu pop, lagu di luar genre yang genre umum, sambil nyanyi juga makin banyak gitu. Jadi kita bersyukur dengan media sosial karena itu sangat efektif untuk promosi. Mungkin tidak hanya kami tapi mungkin UMKM yang ada di Indonesia. Iya. Untuk promosi. Ini kan kita omong soal bagaimana anak-anak muda berdaya untuk dirinya sendiri dan juga untuk teman-temannya gitu. Apakah bisa hidup dari ini? Dari menjadi guru kursus. Ini pertanyaan yang harus dijawab karena kan selalu kita tidak hanya bicara soal pendidikan ya, soal pekerjaan juga orang selalu melihat yang formal-formal. Harus memakai seragam, kemudian sepatunya semir, rambutnya semir. Saya tidak semir. Berkegiatan seperti ini bisa hidup dalam arti ini menjadi pekerjaan atau ini menjadi seperti usaha sampingan. Kan banyak juga teman-teman guru yang ikut menjadi guru privat gitu. Menurut kalian gimana ini? Kalau dari saya bukan hanya bisa hidup tapi sangat bisa. Sangat bisa. Jadi Singapura bisa. Dewi? Sama. Ya, sangat ya. Kami juga semir sepatu kalau pergi. Juga semir sepatu kalau pergi. Iya. Oke, tapi ya itu artinya hal-hal seperti ini itu bisa dulu kan tidak meyakinkan itu ya. betul kayak dulu mungkin pengaruh awalnya orang bertanya melihat itu sampingan karena dulu masih di rumah yang sederhana, rumah dulu masih dengan ruangan yang kecil, jadi mungkin tidak begitu tapi karena kita berusaha untuk fokus lalu menghadapi semua tantangan, jadi perjalanan 10 tahun ini bukan sempurna. Banyak jatuh bangun, banyak kritikan, banyak saran, jadi saya bersyukur dan berterima kasih pada semua sesama keluarga, teman-teman, dan khusus juga orang tua murid. Tentunya karena mereka yang memberikan masukan, penilaian, nasihat yang baik sehingga kita terus maju, artinya meskipun jatuh bangun lagi dan terus berjalan sampai sekarang. Gitu ya. Jadi mungkin satu pesan juga untuk teman-teman yang berusaha itu memang harus berani, harus kuat mental, konsisten, fokus. Ya, atas nama orang tua juga kami minta maaf. Iya, kan juga karena sering terlambat bayar uang kursus. Berapa pengajar kita punya totalnya di sana? Kalau sekarang 3 pengajar. 3 ya? 4 lah, ada 4. 4 pengajar. Dewi berapa? Kalau kami ada 4 pengajar, adminnya ada 2 orang. 6 orang. Iya. Tapi sudah berizin semua tuh lembaganya? Kami dalam proses. Dalam proses ya? Kalau BUMN sudah ya? Sudah. Ya, kan itu penting juga. Kan legalitas itu penting untuk meyakinkan kami bahwa lembaga ini akan tetap ada. Itu sekali yang paling penting. Ada banyak teman-teman pegiat ekonomi kreatif itu yang begitu bersemangat di awal, kemudian akhirnya kehilangan semangat di tengah jalan karena mungkin merasa ini lalu akhirnya banting setir. Pernah tidak ada di masa-masa itu kalian? Ada di masa-masa mending lamar dosen, mending gitu. Pernah tidak Dewi? Pernah pasti. Pernah ya. Terutama waktu zaman-zaman Covid itu, karena kan tidak bisa buka tempat kursus, pokoknya tidak bisa ada pembelajaran juga. Jadi sempat pertimbangkan mungkin untuk cari pekerjaan yang lain, tapi kami rasa juga bahwa sudah sejauh itu, mulainya kan 2018 sudah belajar tidak hanya soal pendidikan itu sendiri, tapi manage bisnisnya juga, itu juga kan butuh ilmu yang banyak dan juga
kami juga ikut kursus di tempat lain untuk bagaimana cara kita bikin satu bisnis yang bisa sustainable untuk jangka waktu yang panjang, juga bisa untuk dikelola dan mungkin menggaji teman-teman yang lain. Jadi pikirnya kalau berhenti sekarang, semua yang sudah diinvestasikan kemarin-kemarin itu sia-sia sudah. Jadi kita lanjut lagi saja, coba lagi, dan ternyata memang dengan begitu lebih banyak belajar juga dan lebih tahu banyak begitu, terutama di bagian bisnis itunya. Itu yang PR sekali. Ya, pengelolaan keuangan, pengelolaan ininya itu ya. Itu kan kemampuan lain sama sekali. Kemampuan lain itu di luar kemampuannya kita tuh sebagai misalnya sebagai tenaga pengajar gitu. Kan kita harus bisa. Itu belajarnya bagaimana kalau Bernard? Ya. Yang pengelolaan bisnisnya, ada orang lain atau mau tidak mau? Tidak, mau tidak mau. Kebetulan saya juga bersama istri, itu juga sama-sama. Itu kemampuan, karena kita tidak hanya untuk mengajar, tapi juga harus punya kemampuan manajerial seperti itu. Soal itu. Jadi itu kerjasama juga dengan para guru untuk sama-sama, artinya sepakat seperti apa dia punya itu pengelolaannya. Ya, tapi COVID memang masa yang sulit sekali lah. Bagus kalau kita yang lain yang ini, Kak. Mama Rana kan dokter gigi tuh, kemudian dilarang praktek, kan tidak mungkin dia pindah jadi dokter umum juga. Itu kan sama. Jadi mau tidak mau ya tunggu sampai COVID selesai baru bisa berpraktek lagi. Tapi itu memang saya kira masa-masa yang sulit untuk banyak orang. Semua orang, ya, untuk banyak orang. Nah, di masa-masa itu kegiatan kalian apa? Masa-masa yang sulit itu? Kalau saya pada saat itu masih jadi guru sebenarnya, masih jadi guru. Karena mengajar di tempat kursus juga, jadi masih jadi guru di situ juga pada saat itu. Jadi makanya tadi tidak langsung banting setir juga karena masih ada backup-annya. Ya. Dan ada lagi yang mau didiskusikan? Kira-kira mungkin dari para peserta didik ini, kira-kira apakah ada feedback ataupun umpan balik dari mereka ataupun dari orang tua mereka yang menentukan anak-anak mereka untuk belajar di tempatnya dua narasumber. Mungkin dari Gabriel. Feedback, umpan balik, apa komentar dari atau orang tua, apresiasi dari mereka. Iya, itu deh. Jadi feedback itu pasti selalu ada, komentar juga masukan itu selalu ada. Dari orang tua ada yang senang, ada juga yang mengusulkan. Yang langsung tadi pada hal-hal yang praktis, mereka minta kalau bisa anaknya seperti ini, bimbing seperti ini, hal-hal yang perlu dibimbing gitu. Ada juga yang sebelum mendaftarkan anak mereka juga beritahu tentang karakter anaknya. Saya juga pernah menghadapi beberapa anak yang memang autis. Dari awalnya orang tua sudah kasih tahu, memang anak ini sangat hiperaktif. Jadi menangani tiap anak itu beda-beda, tergantung dari latar belakang, dari kemampuan mereka gitu. Ada juga orang tua yang beritahu bahwa anak ini memang jarang ngomong, jadi diam saja. Tapi diajar ikut, dia bisa ikut gitu. Jadi macam itu kita hadapi masing-masing ya, tiap karakter anak. Di situ juga ya ilmu psikologi kita coba. Tapi bagus kalau di musik, kalau jarang ngomong, dia bahasanya lewat jari. Tapi kalau kursus bahasa Inggris kalau jarang ngomong, sorry miss, jarang ngomong, jadi saya tidak bisa belajar. Ya harus di-push. Itu gurunya harus kreatif sudah. Ya. Tapi sama seperti yang kakak punya tadi, kami juga banyak terima saran dari orang tua, apresiasi juga. Dan kalau sekarang kami berusaha untuk lebih konsisten lagi untuk mengadakan satu sesi begitu ke kami untuk ketemu orang tua supaya bisa dari hati ke hati apa yang kurang selama proses belajar mereka, apa yang mungkin bisa kami perbaiki lagi untuk ke depan. Metodenya apa saja? Metode kelasnya itu? Untuk pembelajaran. Untuk pembelajarannya? Sebenarnya banyak sekali, tapi belakangan ini kami lagi fokus sekali supaya bagaimana interaksi dalam kelas itu terjadi antara siswa dan siswa. Jadi teacher itu fasilitator. Dia fasilitator. Jadi semua aktivitas itu kami usahakan 80% itu melibatkan siswanya saja, sementara gurunya itu memonitor saja. Jadi mereka bisa lebih kreatif lagi. Mungkin itu yang paling sering kami lakukan sekarang belakangan ini. Tetapi untuk secara garis besarnya itu karena kami belajar bahasa. Nah, di kelas itu kami banyak sekali menggunakan permainan gitu ke kami. Jadi supaya mereka lebih senang, lebih happy dan lebih masuk lagi gitu pembelajarannya. Tapi trikinya adalah kadang karena kami
menggunakan game. Jadi anak-anak itu maunya game Game terus. terus. Nah, Iya. game is game gitu. Iya. Jadi kami juga sebagai guru harus benar-benar kreatif menciptakan permainan yang tidak melupakan dia punya esensi utama dalam kelas toh, supaya mereka masih bisa belajar dari proses game-game tersebut gitu. Lalu kemudian mungkin untuk media-media ajar atau pembelajarannya itu mungkin selain buku mungkin ada yang lain gitu. Kalau kami kalau kami banyak explore media pembelajaran yang bentuk kayak Kahoot, mungkin kakak. Apa Kahoot? Kahoot Yang kuis tuh kan. kayak kuis online, iya. Apalah hari ulang tahun. Iya, kayak permainan online sebenarnya, tapi yang fokus di bahasa Inggris. Jadi ada Kahoot, ada juga Bamboozle. Bisnis. Nanti mungkin untuk orang tua juga di rumah bisa Iya. coba tuh. Nanti. Ya, itu Kahoot. Oh, itu Kahoot ya. Bambuzer, Meriam Bambuzer. Meriam bambu. Itu mungkin realia juga karena kami sekali lagi belajar bahasa, jadi alat peraga dorang tuh ya itu juga dipakai di kelas sebagai kan punya media supaya mereka lebih happy gitu. Ya. Kalau di kursus musik itu ada metode-metode permainan atau tidak? Ya. Atau dia benar-benar datang lihat teks dan Ya, kalau metode bermain saya lagi menggodok, ada kebetulan ada beberapa channel YouTube yang saya lihat itu menarik. Itu metode bermain untuk membaca not balok, jadi bermain ritme. Kesannya buat satu kotak, dibuat not 4 hanya bendera, lalu ada satu hanya bendera dengan garis, ada yang bendera 2, jadi sambil mereka kalau ini bendera berarti ketuknya sesuai dengan ketukan not itu. Jadi itu lagi nanti saya tetap ikut akan buat. Jadi itu tadi ada pembelajaran notasi angka, notasi balok untuk belajar ritme, ketukan. Sehingga anak-anak itu mereka itu juga yang dituntut di Manggarai itu bisa baca not. Jadi iya bisa baca not. Kami ini itu yang penting. sebagai pengurus wilayah memang agak kesulitan untuk masa kor pasca dan Natal karena ya dari berapa anggota kor berapa yang bisa baca not, yang lain yang kita tipe listeners. Kita mendengar orang, kau nyanyi dulu. Oh begitu dia ya. Nah, kita kalau ngomongin itu kan, ngomong-ngomong kursus itu selalu berpikir anak SD, anak SMP, anak SMA. Gitu. Ada tidak peserta kursus dewasa? Kalau di negara Gracia banyak. Itu dari kalangan mahasiswa Unika itu banyak yang ikut kursus. Oh ya. Banyak dari kalangan orang tua juga ada, orang pegawai juga ada, guru bahkan guru Sunda Tasik. Oh ya. Pernah sering ada beberapa yang ikut. Yang Dewi? Di kami juga banyak, yang seusia kami, di atas kami juga. Susah saya. Seusia ke kami usia berapa? Ya gitu lah. Pokoknya kalau yang punya usia ini, kalau ada yang masih kenal mata pelajaran orkes, dan campaign umur sudah. Berarti usia bapak mamanya Dewi. Orkes. Pertanyaan. Oke, ada yang mau tanya? Silakan dari belakang. Kalau kursus bahasa nih kan kita agak agak akrab karena di sekolah gitu toh. Sekolah juga kita belajar bahasa. Nah, kalau kursus musik begitu di usia yang sudah lanjut, di usia yang sudah agak tua setelah remaja itu masih bisa baru memulai dari basic nol, atau dia sebelumnya sudah punya basic, atau itu diserahkan lagi, kembalikan lagi kepada bakatnya, atau dia bisa belajar benar-benar dari nol, yang penting mau saja. Itu bagaimana? Pertanyaan yang mudah, Membangunkannya. panjang gitu. Jadi usia berapa sebenarnya standar? Apakah setelah orang sudah dewasa seperti Itet, yang belum pernah pegang alat musik, itu bisa ikut kursus? bisa, dan pernah ada beberapa orang tua bahkan umur 50 pernah ikut. Oh ya. Nah, kebetulan dia punya anak ikut kursus, jadi daripada dia tunggu kebetulan dari agak jauh, dari Karot, daripada dia hanya daftar, dia daftar juga. Jadi satu bapak dia daftar juga, dia ingin belajar sambil menunggu anaknya. Jadi ya sudah, kita ada kurikulum yang memang reguler baku, tapi untuk orang tua kita fleksibel. Kita coba tes dulu. Ternyata untuk orang tua memang untuk hal-hal musik kelas untuk bacaan jangan, kita coba latih yang langsung standar, pakai akord. ya akord, musik itu yang menyenangkan bisa.
Kecuali kalau ada berapa kalangan orang dewasa memang ingin fokus, bisa. Karena pengalaman pernah ikut, kebetulan saya juga pernah kursus di Jogja, di Pusat Musik Liturgi, itu ada orang dewasa yang berhasil. Memang fokus, kuncinya itu fokus, tekun, ikuti semua petunjuk dari kursus, jadi bisa gitu. Yang penting ada kemauan tadi kan. Keren di PMR ya? Iya, Di PMR ya? itu untuk musik gerejanya. Musik, pusat musik liturgi. Itu yang bikin Mada Baktir. Untuk yang tidak tahu. Orang DPP, orang harus tahu. Oh boleh, dari usia berapa saja berarti ya? Asal ada keinginan. Ada tidak pernah kamu mengalami murid-murid yang ngotot ikut kursus tapi kamu pikir coba sih kata kursus kau buang uang deh. Mungkin anak bisa coba main bola kursus lain. Ada murid-murid yang sangat sulit tapi akhirnya berhasil gitu, ada? Banyak sih sebenarnya kalau di kami, terutama yang memang minatnya di situ tapi mungkin belum diasah sejak kami. Jadi sebelum dia ke kami tidak diasah tapi dia senang dengar orang ngomong bahasa Inggris meskipun dia tidak mengerti toh, tapi dia rasa senang, dia rasa paling tidak dia rasa itu keren sama begitu juga. Jadi yang begitu-begitu biasanya belajarnya itu tidak terlalu sulit karena dia sudah ada kesenangan toh, begitu tinggal diarahkan saja. Tapi kalau tadi yang kayak kami bilang rasa coba yang lain yang belum sejauh ini belum ada. Kalau kami datang ke kamu untuk belajar dengan sarankan hobi lain. Mungkin kita bisa coba latihan lompat tali. ada yang sulit sekali gitu? Ada kayak banyak. Tapi itu tadi, itu yang membuat kita untuk ditantang, untuk bagaimanapun ini kan orang tua percayakan dan ingin anaknya bagaimanapun bisa. Punya bakat yang diwariskan atau tidak, intinya dia kursus musik harus bisa. Itu yang kita usahakan. Memang setiap anak beda-beda, ada yang memang anak yang cukup sulit. Tapi itu tadi, tapi harus komunikasikan ke orang tua bahwa ini anaknya, saya mungkin bimbing agak lama. Mungkin untuk membangkitkan dia punya rasa-rasa atau feeling musiknya. Gitu juga dia punya pokoknya dia punya kemampuan lah dari dasar kita latih gitu, dan ternyata bisa. Kamu punya gitu, kesabaran deh. Itu yang harus wajib dimiliki. Ya karena itu apa ya, kan ada beberapa juga misalnya yang minta saya ajari mereka menulis tahu, lalu biasanya kan ada itu tadi Kak, kalau di kamu mungkin placement atau apa gitu, jadi biasanya saya minta coba deh tulis sedikit gitu. Dan biasanya ada beberapa yang saya bilang mungkin bisa dimenggambar saja. Kan tidak sendiri guru lah kalau gitu ya. Jadi harus. Ada berapa anak dulu? dua anak dulu. Memang orang tua tidak yakin, hanya benar-benar supaya di rumah lepas HP ikut saja. Tidak yakin bahwa anaknya akan bisa. Memang awalnya sulit, tapi kita coba bimbing dan orang tuanya kaget ketika anaknya bisa main satu lagu di rumah gitu. Jadi mereka bahagia gitu. Atau bisa mengiringi itu tadi orang tuanya. Mengiringi bapaknya. Iya. Di dalam kelas itu kan tadi kayak Brian bilang dibagi dalam beberapa anak. Kira-kira ada tidak salah satu anak yang merasa dia lebih dari yang lain, mau langsung lompat ke kelas berikutnya? Itu pasti ada kayak itu, sama seperti sekolah yang anak ini kan berkompetisi itu. Jadi juga ingin menunjukkan bahwa dia sudah bisa. Jadi kita masuk kelas. Jadi anak-anak yang sudah merasa itu mereka volumenya kasih besar supaya musiknya dengar oleh teman-teman. Misalnya waktu latihannya dia kasih kecil, dia latih sampai lancar. Ketika misalnya satu nomor lagu atau satu tiap materi, ketika sudah besar volume dia kasih naik. Gitu, sehingga gitu. Jadi itu baik lah untuk ini. Tapi tentunya kita ukur-ukur juga, lihat juga situasi adik gitu untuk ada itu bakat. Nah, di Dewi ada yang progres lompat kelas tidak? Sejauh ini satu kali sih kami ada kejadian seperti itu, dan pada saat itu memang di kelas tersebut untuk materinya dia cepat sekali. Jadi kita kan ada dikasih buku toh kami toh. Ketika kami kasih buku, dia belajar di rumah. Jadi dia suruh belajar duluan unit-unit setelahnya. Jadi tiap kali assessment itu nilainya dia bagus sendiri, dan kebetulan
orang tuanya itu sempat di Jepang kalau tidak salah, dan memang lumayan ini bahasa Inggrisnya. Jadi tiap kali dia mengalami kesulitan membaca buku itu dia tanya ke bawah mamanya, sehingga semua terasa sudah terjawab dalam buku tersebut. Sehingga dia mulai menunjukkan rasa bosan di kelas karena dia merasa bahwa sudah lewat nih. Nah, Ya. jadi kami diskusi sama bapak mamanya, dan memang solusinya pada saat itu dia harus Pindah kelas. naik kelas, tapi dijadikan ke kelas VIP. Jadi dia sendirian karena gitu. iya, karena orang tuanya juga merasa bahwa tidak apa-apa supaya progresnya lebih cepat. Di kelas VIP itu apa yang terjadi? Kalau di kelas VIP kami dia sendirian, meskipun dia sudah ada mapping materinya. Jadi misalnya satu unit itu akan diselesaikan dalam 8 pertemuan. Itu kan sudah peraturan dari kami untuk kurikulumnya. Tapi kalau memang dia belajarnya lebih cepat, berarti jumlah meeting itu akan dikurangi per unitnya. Jadi misalnya satu unit itu dia bisa belajar dalam waktu 4 kali pertemuan saja. Nanti dipercepat seperti itu. Dan biasanya memang untuk adik-adik yang progresnya lebih cepat atau yang mungkin lebih lambat, dia butuh dibimbing sendirian gitu sama teachernya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Wow, menarik ya itu kalian itu tuh. Kalian melakukan tugas yang baik sekali, karena seharusnya kan itu apa toh? Itu mereka belajar di sekolah, tapi kalian memberi tambahannya, kemudian hubungannya dengan nilai rapor itu ada tidak? Kalau kami sih ada. Itu. Ada, seperti yang tadi saya bilang toh kami itu, kalau misalnya kita menggunakan kurikulum yang paling familiar dan bahasa Inggris itu kan mungkin paling bagus ya yang internasional toh. Tapi untuk materi sekolah itu rata-rata mereka menggunakan kurikulum nasional yang materinya itu memang materi nasional begitu. Jadi untuk penilaian di sekolah itu akan gunakan si kurikulum tersebut. Sehingga kadang misalnya anak sudah belajar materi yang ini yang lebih sulit, tapi yang lebih mudah dia justru tidak tahu. Jadi kami takut ada seperti itu, sehingga nilai rapornya kurang bagus, makanya kami coba gabungkan saja. Sehingga nilai rapornya itu masih bisa. Berarti tetap ada penyesuaian dengan kurikulum di sekolah-sekolah formal. Begitu. Kalau kami harus begitu kami. Tetap harus disesuaikan. Oke, pertanyaan terakhir Bernard, ada tambahan? Oh tidak, tadi kan bilang kena bahasa Inggris kan kena kebetulan ada mata Ada pelajaran di bahasa sekolah, Inggris. iya betul di sekolah. Sedangkan musik kan tidak ada mata pelajaran khusus itu Musik, masuk ke dalam apa seni budaya masuk. Tapi sebetulnya ada pengaruhnya mungkin tidak langsung. Kebetulan juga ada beberapa orang tua, kebetulan ada satu ibu guru SMA 1, dia memberikan testimoni bahwa anaknya setelah 3 bulan ikut kursus nilai matematikanya naik. Nah, itu mungkin dampaknya mungkin tidak langsung. Setelah saya pikir-pikir, mungkin ini yang orang bilang dampak dari belajar musik ya. Musik, ya. Karena memang dalam pembelajaran itu kan anak dilatih fokus untuk konsen pada 3 hal sekaligus, pada melodi, pada harmoni dan irama. Jadi 3 hal yang berbeda itu, tangan kanan, tangan kiri, lalu juga dia punya ritme. Iya. Itu. Jadi seperti saya itu. pernah baca deh kayaknya bagaimana musik membantu. Merangsang daya konsentrasi. Pernah dengar mengasah keseimbangan kedua otak kiri dengan otak kanan dengan musik. Iya. Oke. Karena itu saya kira di bagian akhir kamu boleh promo lah. Bukan promo, makanya di mana kamu punya tempat kursus ini? Dari tadi kita belum omong. Kalau Nira Gracia itu di depan SDK Kumba 1, itu timurnya Gereja Kumba, tepatnya di depan minimarket Dua Putra. Ada minimarket yang baru 3 tahun kalau tidak salah. Itu pas berhadapan dengan minimarket Dua Putra. Ya, ada beberapa sekitar 50-an meter dari Gereja Kumba ke arah timur. Kalau My Speaking Space Di Pau, di dekat kantor kelurahan Pau, belok kiri dari arah gereja Katedral Baru kami, nanti rumah pertama bagian kiri. Saya tahu tempatnya karena di sebelahnya itu kami punya rumah produksi pakan ternak Mawar Moe. Iya, betul. Mawar Moe. Di sebelah Ada rumah situ. produksi. Luar biasa. Mau kayaknya iklan. Oh iya, nanti ada iklannya di sini. Gitu ya. Lalu dihubungi di mana? Di Instagram, nama Instagramnya? Kalau kami My Speaking Space Ruteng sama. My Speaking Space. Nira Gracia, kursus musik Nira Gracia ada di TikTok dan Instagram. TikTok dan Instagram. Bernard di Instagram? Segolino.
Lalu mungkin yang terakhir mungkin apa harapan dari kayak Brand dan juga Miss Dewi? Baik, terima kasih. Kalau harapan itu tentunya kita ingin semua anak-anak yang kita bimbing itu bisa berhasil dan memberikan dampak bagi masyarakat. Karena itu saya sangat berharap sekali supaya anak-anak itu mengikuti kursus sampai tuntas. Memang tadi yang sebelum saya sebutkan soal tantangan, karena ada beberapa anak kalau misalnya ikut kursus baru berapa bulan, misalnya 6 bulan berhenti, hanya karena sudah bisa main satu lagu. Lalu di luar orang lihat, oh dia ini kursus di Nera Gracia, oh main hanya begini, di kunci C, lalu jadi kita juga yang mungkin ya itu pengelola kursus juga jadi ini ya. Padahal ada tahapan, yang tadi saya jelaskan ada 4 level. Memang awalnya itu bentuk kalau kita lihat, kalau kita mungkin perhatian masuk Lino, mungkin seperti di Diktek, beberapa hari lalu saya lihat ada posting di Instagram. Nah, itu kan dia main seperti itu, kita sudah cantumkan akornya, lagunya, dan dia main. Memang dia main itu boleh dibilang di Dikte, tapi di situ yang kita perlu perhatikan bahwa tangannya bergerak, lalu dia punya rasa terhadap harmoni juga mulai muncul. Nah, itu yang perlu kita bangun dulu dari anak. Dari situ kita masuk ke level 2 itu piano. Jadi dia lepas stylenya, tidak pakai 10 jari. Di piano itu ada materi klasiknya, ada piano pop. Jadi kita komunikasi biar tidak bosan. Kalau Mozart semua juga kita gantian itu. Ketika setelah itu masuk di level 3 dia mulai belajar tentang musik gereja, iringan lagu gereja khususnya yang bernuansa klasik. Karena itu yang memang lebih sulit. Kalau yang inkulturasi kan tidak tersulit, itu bisa pakai ritme atau style. Tapi yang musik gereja yang baku, yang klasik itu ya seperti itu kayak. Jadi itu kan di situ beda lagi sih. Kalau piano tadi kanan melodi, ini akor, mereka buat satu ritme groove atau bisa ke jazz sedikit. Kalau di situ kalau klasik itu melatih bass berjalan, sedangkan tangan kanan itu mereka membuat harmoni, melodi sekalian harmoni dibangun oleh satu tangan kanan saja. Tangan kirinya bikin seperti itu. Bahkan sekarang, nah sedikit promo lagi, ada yang hal baru, kebetulan di Nera Gracia sekarang baru berapa hari, belum 1 minggu sudah ada organ bass kaki. Itu pedal di bawah. Jadi kalau tadi bilang fokusnya hanya tangan kiri, tangan kanan, apa sekarang dia fokusnya 4. Tangan kanan, tangan kiri, tambah pedal. Jadi ada partitur. Kalau di buku PML itu bisa melakukan ada bakti, ini tangan kanannya part not balok, ini tangan kirinya. Biasanya tangan kiri itu main ritme. Bisa kalau gemang kiri kita bangun ritmenya lewat tangan kiri, sedangkan pedal itu bangun bass untuk stabilan ritmenya. Lalu tangan kanannya, kaki kanannya itu melodi untuk keras lembutnya. Jadi kau ingat jadi nanti di level 3 itu akan bukan di Menara Seminari di Kisol tuh. Masih ada tidak itu barang deh. Itu yang besar. Seingat saya masih tapi sepertinya sudah tidak ada nama tulis di situ. Tulis nama, tidak latih musik. Kayak lagi tadi kan itu level 3-nya toh, gereja, dan terakhir level 4 itu baru kita membina siswa untuk mandiri. Artinya dia mulai berimprovisasi, mulai misalnya tidak lagi pakai teks, ini lagu coba dia mengaransemen iringannya. Mengaransemen lagu ya. Itu juga dari pengalaman waktu di Jogja. Kami disuruh buat ini iringan sendiri, sesuai dengan ilmu yang kita dapat, kita buat iringan versi dia, tapi tidak melenceng dari misalnya nuansa liturgi, tetap muncul bangun, atau misalnya lagu klasik, mengaransemen komposisi. Bahkan lagu wajib, misalnya lagu Bukit Kartini, buat aransemen iringan bernuansa liturgi. Beda dengan buat ini misalnya Ibu Kita Kartini buat versi jazz. Di Nera Gracia ada semua itu. Sahabat itu. Jadi misalnya buat ritme misalnya main gaya bossa atau ritme lain itu ada semua. Atau kalau kan yang paling gampang kan style. Gitu. Jadi lalu juga di situ nanti di level terakhir itu memang latih mereka untuk tampil, untuk itu yang saya harapkan. Jadi kalau tidak bilang harapan, saya ingin para murid semua orang itu bisa sampai selesai, sampai tuntas. Itu bisa. Dewi harapannya? Sama ya, sampai tuntas. Kalau bisa ya ikut lesnya sampai di level paling akhir, sampai C2. Tuntasnya bahasa Inggris itu sampai apa sih? Di advance. Advance C2. Itu C2. Itu yang dia mimpi pakai bahasa Inggris itu. Iya, kurang lebih. Mimpi pakai bahasa Inggris itu ya. Berkelahi dalam mimpi itu kan. Soranti juga bahasa Inggris. Itu jago, menangis pakai bahasa Inggris, berkelahi bahasa Inggris. Iya. Itu sampai level situ. Iya, harus sampai selesai. Oke, saya kira terima kasih, sukses selalu ya. Terima kasih terutama karena sudah membantu anak-anak kami untuk belajar keterampilan yang lain dengan lebih baik, keterampilan berbahasa, keterampilan bermusik, dan kita berharap yang kalian bantu didik itu akan jadi anak-anak yang
berguna bagi bangsa dan negara, bagi Manggarai dan terutama bagi mereka sendiri supaya mereka bisa tumbuh menjadi anak yang merdeka. Ya. Akhirnya kita sama-sama bilang salam dari Ruteng terakhir ya. Oke. Sampai di sini episode ke-21. Kita mau bilang salam dari Ruteng. 2, 1